الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل، ونعوذ بك من حال أهل النار. آمين. Bab 2. Dalil kesucian Allah dari tempat dan arah dalam Al-Quran. Pada bab ini kita kutip beberapa ayat Al-Quran yang memberikan penegasan bahwa Allah tidak menyerupai ciptaannya, bahwa Allah bukan benda, bahwa Allah Maha Suci dari segala bentuk dan ukuran, kecil maupun besar. Juga memberikan pemahaman kepada bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Oleh karena sesuatu yang bertempat atau memiliki arah, mestilah ia itu adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran. Oleh karena itu, maka Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allah yang menciptakan tempat dan arah, maka Allah tidak membutuhkan kepada ciptaannya. Allah ada sebelum terciptanya tempat dan arah. Maka setelah tempat dan arah diciptakan, Allah tetap seperti semula, tidak berubah. Ada tanpa tempat dan tanpa arah. Oleh karena perubahan itu menunjukkan kebaharuan. At-taghayyuru akbaru alamatil hudus. Perubahan itu tanda paling besar dari kebaharuan. Mustahil Allah berubah. Di antara ayat Al-Quran yang menetapkan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Satu, firman Allah, laisa kamitslihi syai'. Surat Asy-Syura ayat 11. Allah tidak menyerupai suatu apapun dari ciptaannya. Ayat ini adalah ayat yang paling jelas dalam Al-Quran dalam berbicara tentang tanzih, tentang tauhid, tentang kesucian Allah dari menyerupai ciptaannya. At-tanzih al-kulli, artinya kesucian yang mutlak. Dari ayat ini difahami bahwa Allah Subhanahu wa taala bukan benda dan sifat-sifat Allah bukan sifat-sifat benda. Tidak boleh dikatakan bahwa Allah bertempat atau bersemayam di atas arsy. Tidak dikatakan bagi Allah di bawah arsy, samping kanan atau kiri arsy. Tidak dikatakan di hadapan atau di belakang. Tidak dikatakan menempel atau terpisah. Tidak dikatakan bagi Allah gerak atau diam, berubah atau berpindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Karena itu semua adalah sifat-sifat benda.
Sahabat Ali bin Abi Thalib berkata, Allah ada tanpa permulaan dan tanpa tempat. Oleh karena tempat adalah ciptaannya, dan dia Allah setelah menciptakan tempat, ada pada sifatnya semula yang azali, yaitu ada tanpa tempat. Dengan demikian maka ayat Al-Quran Surat Asy-Syura ini merupakan dalil bagi sifat Allah yang disebut dengan sifat al-mukhalafatu lil hawadis. Artinya bahwa Allah tidak menyerupai segala apapun daripada segala ciptaan-ciptaannya. Tidak menyerupai segala yang baharu. Seluruh ciptaan Allah ini baharu. Baharu artinya memiliki permulaan. Tempat dan arah termasuk dalam hal ini memiliki permulaan. Allah tanpa permulaan. Karena itu Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Mungkin saya jelaskan sedikit terkait setiap alinea dari buku kita ini. Poin-poin pokoknya insya Allah. Nah, pada bagian ini, screen-nya bergerak tidak ini? Mbak Aga, screen-nya bergerak tidak? Bergerak ke atas, ya. Iya. Ya. Sekarang kita di halaman 2, betul ya? Nggak ada Baik. halaman yang Ustaz. Ini di maksudnya di pojok atas ini. Halaman 22. Iya. Argumen logis bahwa Allah tidak menyerupai sesuatu apapun dari ciptaannya adalah karena bila Allah menyerupai makhluknya, maka bisa terjadi segala sesuatu yang dapat terjadi pada makhluknya tersebut. Seperti berubah, berkembang, hancur, punah. Nah, tentu demikian itu mustahil atas Allah. Nah, kalau Allah bertempat, maka berarti Allah serupa dengan ciptaannya. Dan kalau serupa dengan ciptaannya, maka dapat terjadi pada Allah segala apa yang mungkin terjadi pada ciptaannya. Dan itu adalah perkara mustahil. Nah, dalam ayat di atas, laisa kamitslihi syai', dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mutlak tidak menyerupai segala apapun dari ciptaannya biwajihin minal wujuh. Tidak pada zatnya, tidak pada sifat-sifatnya, demikian pula pada perbuatannya. Nah, dalam redaksi ayat di atas disebutkan dengan kata syai', bentuk nakiroh. Syai' nakiroh. Asy-syai' ada alif dan lamnya ma'rifah. Misalkan kitab nakiroh, al-kitab ma'rifah. Qalam nakiroh, al-qalam ma'rifah. Nah, bentuk nakiro apabila datang dalam siyaqun nafyi. Siyaqun nafyi artinya bentuk bahasa untuk menafikan. Dalam ayat di atas diungkapkan dengan kata laisa. Nah, bentuk nakiro jika datang dalam siyaqun nafyi maka memberikan makna menyeluruh, memberikan makna umum, memberikan makna mutlak. Nah, sehingga ayat ini ketika diungkapkan di dalamnya dengan nakirah yang datang dalam siyaqun nafyi, maka maknanya bahwa Allah mutlak tidak menyerupai segala apapun dari ciptaannya. Biwajihin minal wujuh, artinya dalam hal apapun tidak menyerupai segala sesuatu dari ciptaannya.
Tidak menyerupai manusia, tidak menyerupai jin, tidak menyerupai malaikat, tidak menyerupai benda-benda kasif, yaitu benda-benda yang dapat digenggam dengan tangan. Seperti manusia, pohon, misalkan binatang, langit, bumi. Langit dalam hal ini benda kasif. Juga Allah bukan sebagai benda latif, yaitu benda yang tidak dapat digenggam dengan tangan. Seperti cahaya, kegelapan, ruh, malaikat, termasuk dalam hal ini adalah benda latif namanya. Allah bukan benda kasif, Allah bukan benda latif. Nah, sehingga difahami dari ayat tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala mutlak bukan sebagai benda, bukan sebagai benda. Allah Maha Suci dari bentuk dan ukuran. Maha Suci dari segala bentuk dan ukuran, kecil maupun besar. Adapun makna takbir, Allahu Akbar, bukan artinya bahwa Allah memiliki bentuk yang sangat besar, bukan. Tetapi makna takbir adalah bahwa Allah Maha Agung pada derajatnya atau kedudukannya lebih dari segala apapun. Annallaha akbaru min kulli syai'in qadra. Itu dia makna takbir. Ay annallaha akbaru min kulli syai'in qadra. Allah Maha Agung pada derajatnya atau kedudukannya lebih dari segala apapun. Bukan dari segi bahwa Allah memiliki bentuk dan ukuran. Nah, hati-hati dalam memahami makna takbir ini. Oleh karena terjemahannya sangat literal, sangat harfiah. Umumnya masyarakat kita menerjemahkan takbir ini Allah Maha Besar. Hati-hati dengan memahami makna literal tersebut. Karena takbir itu untuk pengagungan terhadap Allah. Mensucikannya, mengagungkannya. Bukan justru difahami sebaliknya, menyerupakannya dengan ciptaannya. Dengan menetapkan bentuk dan ukuran. A'udzubillah. Lanjut, alinea berikutnya. Difahami dari ayat di atas bahwa Allah tidak bertempat atau bersemayam di atas arsy, tidak bertempat pada apapun dari seluruh makhluknya, tidak dikatakan baginya arah atas atau semua arah, tidak dikatakan baginya di satu tempat atau di semua tempat. Nah, tetapi yang benar adalah ada tanpa tempat. Nah, itu intisari ayat seperti itu. Oleh karena Allah yang menciptakan arsy, maka jika dikatakan Allah bertempat di atas arsy, maka berarti Allah berubah dari semula tanpa arsy, kemudian berada pada arsy. Padahal perubahan itu menunjukkan kebaharuan. Tidak dikatakan di atas arsy dalam makna menempel di atasnya atau dalam makna membayanginya di atasnya, di atas arsy tanpa menempel dengan arsy. Tidak dikatakan ini dan tidak dikatakan itu. Nah, ini ingat-ingat ini di sini. Oleh karena ada sebagian kaum musyabbihah, mujassimah. Yang di zaman kita sekarang ini mereka adalah orang-orang Wahabi. Ketika kita bantah mereka dengan keyakinan suci Ahlus Sunnati wal Jamaah bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Lalu mereka mengatakan, oh ya kami terima. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah.
Tetapi Allah di atas arasy, oleh karena di atas arasy tidak ada tempat dan tidak ada arah. Nah ini hati-hati dengan ungkapan mereka semacam ini. Jadi mereka mengatakan, betul Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Karena mereka kalah berdalil dengan kita. Baik secara syara' maupun secara logika. Lalu mereka mengatakan Allah di atas arasy dan di atas arasy tidak ada tempat, tidak ada arah. Ini kata-kata menyesatkan. Kata-kata ini diungkapkan oleh Al-Albani, salah seorang pemuka orang-orang Wahabi. Dia mengatakan demikian. Nah, perkataan mereka yang menyebutkan Allah ada tanpa tempat, tetapi Allah di atas arasy dan di atas arasy tidak ada tempat, tidak ada arah. Ini perkataan kontradiktif. Ketika mengatakan di atas arasy berarti sudah menetapkan tempat. Lagi perkataan mereka ini terbantahkan dengan hadis-hadis Rasulullah, hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan lainnya yang menyebutkan bahwa di atas arasy ada tempat. Dengan bukti bahwa di atas arasy ada kitab. Satu kitab bertuliskan Inna rahmati sabaqat ghadabi. Kitab ini bukan Al-Lauhul Mahfuz. Al-Lauhul Mahfuz tersendiri. Dan terkait Al-Lauhul Mahfuz itu sendiri ada dua pendapat ulama. Sebagian ulama mengatakan Al-Lauhul Mahfuz ini letaknya di bawah arsy, tetapi demikian ada juga sebagian ulama yang mengatakan letaknya di atas arsy. Sehingga di atas pendapat ulama yang menetapkan bahwa Al-Lauhul Mahfuz di atas arsy, maka itu berarti menetapkan bahwa di atas arsy itu ada tempat. Sehingga dengan demikian terbantahkan pendapat orang-orang musyabbihah itu tadi yang mengatakan bahwa di atas arsy tidak ada tempat, tidak ada arah. Nah ini perhatikan pada bagian ini, jangan terkecoh dengan faham rusak orang-orang musyabbihah atau di zaman sekarang faham itu atau ungkapan tersebut diungkapkan oleh orang-orang Wahabi. Kita katakan Allah tidak di atas arasy, baik menempel dengan arasy atau terpisah dengan arasy di atasnya dengan membayanginya. Tidak dikatakan menempel atau tidak dikatakan terpisah dari arasy. Menempel dan terpisah itu sifat benda. Nah, jadi ayat pertama ini sebagai dalil bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Lanjut. Berikutnya ayat yang kedua. Sebelum lanjut, saya mengingatkan kembali seperti yang pertemuan yang lalu. Yang belum memiliki PDF-nya silakan di-download dan gratis PDF-nya. Bisa di-download di pesantren, di web Pondok Pesantren Nurul Hikmah. Nanti di-share linknya sama Mas Fauzi. Atau bagi rekan-rekan yang ingin memiliki buku fisiknya juga nanti bisa menghubungi Bang Fauzi, ada di kajian kita ini. Juga beberapa buku lainnya karena ada banyak puluhan judul buku. Dan yang terakhir diterbitkan buku dengan judul menjelaskan kebatilan pendapat Nur Muhammad sebagai makhluk pertama. Juga sebelumnya ada kitab terjemah dari Al-Maqalatus Sunniyah fi Kashfi Dhalalat Ahmad Ibn Taimiyah. Kitab tebal hampir 1000 halaman. Semacam ensiklopedi dalam membongkar kesesatan Ibnu Taimiyah. Oleh karena Ibnu Taimiyah ini seperti yang dikatakan oleh Syekh Al-Muhaddis Muhammad Zahid Al-Kausari
adalah di antara bala atau musibah atau fitnah akhir zaman adalah tersebarannya faham yang disebarkan oleh Ahmad Ibn Taimiyah daripada aqidah tasybih dan tanzim, termasuk juga akidah pembagian tauhid kepada 3 bagian, termasuk juga faham-faham yang isinya mengandung pelecehan terhadap keagungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengharamkan tabarruk atau tawassul dengannya. Dan itu adalah ajaran-ajaran Wahabi sekarang yang mereka petik, yang mereka ambil dari faham Ibnu Taimiyah. Nah, bukunya sudah kita terjemahkan, sangat tebal, hampir 1000 halaman, dengan harga yang murah. Nanti rekan-rekan bisa pesan. Saya di-share ini, linknya di ruang chat. Nah, ini Mas Fauzi ini di ruang chat ini. Silahkan. Tidak untuk komersil, harga yang dibuat adalah kurang lebih untuk bisa mencetak ulang beberapa buku lainnya. Dana yang dihasilkan dari penjualan insyaallah untuk supaya berputar untuk menerbitkan kitab-kitab atau buku-buku lainnya. Baik, lanjut rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah ini sudah masuk 35 orang di kajian kita ini. Rekan-rekan yang punya grup WhatsApp, mohon disebar link kajian kita ini lillahi ta'ala untuk berdakwah, menyebarkan aqidatul tauhid, aqidatul tanzih. Sebarkan sebanyak-banyaknya kemanapun supaya dapat ikut mengambil manfaat dalam kajian kita ini insya Allah. Bukan untuk mencari popularitas, tentu bukan. Nauzubillah. Untuk berdakwah, menyampaikan amanah syar'iyyah, menyampaikan tauhid, untuk sama-sama mengkaji tauhid, mempelajari aqidat ahli sunnati wal jamaah. Baik. Nomor 2, ayat Al-Quran lainnya yang juga merupakan dalil menunjukkan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah adalah firman Allah, walillahil masalul a'la. Artinya, walillahi dan bagi Allah al-masalul a'la, sifat-sifat yang agung, yang suci, artinya sifat-sifat yang tidak dimiliki oleh siapapun. Tidak dimiliki oleh siapapun. Pertama tentu wajib kita meyakini bahwa Allah memiliki sifat-sifat seperti yang ditetapkan oleh Allah sendiri dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Rasulullah. Nah, ini bagian ini sebenarnya agak panjang juga bahasannya terkait menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas, dasar keyakinan yang wajib kita yakini bahwa Allah memiliki sifat-sifat. Tetapi sifat-sifat tersebut ditegaskan oleh Allah dalam ayat ini tidak menyerupai segala apapun dari seluruh sifat-sifat makhluknya. Nah, ini yang dimaksud dengan walillahil masalul a'la. Dari ayat ini difahami bahwa Allah tidak disifati dengan berubah, tidak disifati dengan berkembang, tidak disifati dengan tempat dan arah, tidak disifati dengan bersemayam di atas arasy atau bertempat pada ciptaan lainnya. Allah Maha Suci dari itu semua. Ahli tafsir terkemuka
pakar tafsir, yaitu Al-Imam Abu Hayyan Al-Andalusi. Dalam kitab tafsirnya, An-Nahrul Mad Minal Bahril Muhit. Demikian nama kitab tafsir beliau. Ahli tafsir terkemuka. Beliau mengatakan, walillahil mathalul a'la, ay as-sifatul ulya min tanzihihi ta'ala anil waladi was-sahibati wa jami'i ma tansibul kafaratu ilaihi mimma la yaliqu bihi ta'ala kat-tashbihi wal-intiqali wa zuhurihi ta'ala fi suratin. Firman Allah Ta'ala, walillahil masalul a'la. Apa artinya al-masalul a'la? Ay as-sifatul ulya. Sifat yang agung. Walillahi, dan bagi Allah. Al-masalul a'la ay sifatul ulya. Sifat yang agung. Sifat yang suci. Min tanzihi ta'ala. Dari semisal kesuciannya Allah Ta'ala daripada al-walad, anil waladi. Daripada anak, sahibati, dan istri. Dan suci dari seluruh apa yang disandarkan oleh orang-orang kafir kepadanya, kepada Allah, dari segala apa yang tidak layak bagi keagungannya dan kesuciannya. Katashbih, seperti adanya keserupaan baginya, seperti menetapkan adanya Tuhan kepada selain Allah. Walintiqali, dan seperti menetapkan sifat berpindah-pindah bagi Allah. Wa zuhurihi ta'ala fi surat, dan seperti nampaknya Allah dalam bentuk fi suratin, dalam suatu bentuk yang memiliki bentuk dan ukuran, yang memiliki batasan ukuran atau fisik. Na'udzubillah. Nah, Allah Maha Suci dari itu semua. Nah, termasuk tentu daripada ayat ini difahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ada tanpa tempat. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tanpa tempat dan tanpa arah. Lanjut, berikutnya. 3. Ayat lainnya yang juga memberikan makna atau pemahaman bahwa Allah tidak menyerupai segala apapun dari ciptaannya, yang juga memberikan pemahaman bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Di antaranya yaitu firman Allah, "Fala tadribu lillahil amthal." Suratul Nahl ayat 74. "Fala tadribu," maka janganlah membuat oleh kalian, lillahi, bagi Allah, al-amthal, akan keserupaan. Nah, ini makna ayat. Nah, sehingga dipahami daripada ayat ini, tidak boleh Allah diserupakan dengan apapun, dicontohkan dengan apapun. Tidak diserupakan dengan malaikat, tidak diserupakan dengan cahaya. Nah, maka rekan-rekan sekalian, waspadai, karena ada sebagian pendapat mengatakan Allah sebagai sinar, sebagai cahaya. Mereka berzikir, lalu mereka membayangkan Allah sebagai sinar gemerlapan. Dibayangkan oleh mereka. Itulah Allah. Na'udzubillah. Itu keyakinan kufur. Zikirnya ribuan kali. Bahkan zikirnya, kalimat yang diucapkannya adalah kalimat tauhid. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau dalam keyakinan orang ini bahwa Allah sebagai sinar,
ini orang dihukumi kafir, tidak bermanfaat oleh zikirnya, oleh tahlilnya, oleh kalimat tauhid yang dia bacanya ribuan kali, ribuan bacaan sekalipun, itu tidak bermanfaat dan tidak menjadikan dia seorang muslim. Selama keyakinan kufurnya itu ada pada dirinya. Na'udzubillah. Allah yang menciptakan sinar. Maka Allah bukan sinar. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ. وَجَعَلَ dan dia Allah yang menjadikan az-zulumati segala kegelapan, wan-nur dan cahaya. Maka Allah bukan cahaya. Allah tidak sama dengan ciptaan. Lanjut, ayat berikutnya. 4. Firman Allah dalam Al-Quran yang juga memberikan pemahaman bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Firman Allah, hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah kamu mengetahui adanya keserupaan bagi Allah? Artinya, engkau tidak akan mendapati adanya keserupaan bagi Allah. Ya, ini bukan untuk menetapkan adanya keserupaan. Redaksinya seakan dalam bentuk istifham, seakan dalam bentuk pertanyaan, tapi untuk mengingkari adanya keserupaan bagi Allah. Bukan untuk menanyakan dalam rangka karena adanya keraguan, bukan. Nauzubillah. Tetapi ini apa? Justru untuk menetapkan bahwa mutlak Allah Subhanahu wa taala tidak ada keserupaan baginya dengan suatu apapun dari ciptaannya. Nah, ini alinea ini sama pembahasannya dengan yang di atas. Kemudian ayat lainnya firman Allah dalam Al-Qur'an nomor 5. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari dalam suratul Hadid ayat 3, ayat ini. Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya menuliskan sebagai berikut. Ibn Jarir At-Tabari dalam tafsir At-Tabari. Beliau mengatakan fala syai'a aqrabu ila syai'in minhu kama qala wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Tidak ada suatu apapun dari makhluk yang menyerupai makna lebih dekatnya Allah. Artinya bahwa fahami ini. Penyebutan kata qarib yang disandarkan bagi Allah bukan dalam makna qurbul masafah. Bukan dalam makna kedekatan jarak. Bukan dalam makna kedekatan arah atau tempat. Allah Maha Suci dari itu. Nah, jadi makna firman Allah wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aqrab di sini dinyatakan oleh Imam At-Tabari bukan dalam makna qurbu az-zat bizzat, bukan dalam makna qurbu al-masafah, bukan dalam makna dekat dari segi jarak. Nah, mustahil dipahami ayat ini dalam makna jarak. Karena apa? Makna zahirnya atau makna harfiahnya mengatakan Allah berfirman wa nahnu aqrabu ilaihi dan kami lebih dekat kepada setiap orang, kepada seseorang min hablil warid dari urat lehernya. Apa kemudian Allah nemplok di urat leher setiap orang? Tentu tidak dipahami seperti itu. Nah, di alinea berikutnya kita tuliskan apa yang ditulis oleh Imam At-Tabari ini adalah sebagai ungkapan untuk menafikan makna dekat dalam pengertian indrawi. Jadi al-qurb
yang makna harfiahnya dekat, jangan difahami dalam makna indrawi. Sekaligus catatan Imam At-Tabari tersebut sebagai bantahan terhadap faham sesat ala kaum Mujassimah dalam keyakinan mereka yang selalu berpegang dengan zahir teks-teks mutasyabihat. Nah, makna al-awwal yang disebutkan tadi dalam ayat ini di atas, huwal awwalu, dia Allah al-awwalu. Al-awwal pada hak Allah artinya awwaliyah mutlaqah, yang tiada bermula. Al-awwal artinya al-azaliyyu. Maknanya itu. Al-azaliyyu atau al-qadim maknanya sama. Wal akhiru, dan dia Allah al-akhir. Al-akhir artinya al-abadiyyu. Al-abadi. Al-baqi. Nah, maknanya sama itu. Jadi jangan difahami makna al-awwal pada hak Allah, bahwa Allah memiliki permulaan, lalu Allah yang duluan adanya. Nauzubillah. Jangan difahami seperti itu. Al-awwal pada Allah bukan itu maknanya. Al-awwal pada Allah yang dimaksud al-azaliyyu, yang tiada bermula. Kalau awal pada makhluk disebutnya awwaliyah nisbiyah. Awwaliyah nisbiyah. Tapi kalau bagi Allah awwaliyah mutlaqah. Misalkan kalau pada makhluk, seperti saya katakan begini, saya awal yang masuk dalam ruang Zoom ini. Yang dimaksud adalah bagi orang yang datang belakangan setelah saya, maka saya adalah yang duluan. Tetapi bagi orang yang di depan saya atau duluan masuk sebelum saya, maka mereka adalah lebih dahulu dibanding saya. Nah, ini yang dimaksud dengan nisbi namanya. Awwaliyah nisbiyah. Saya adalah misalkan orang yang paling awal masuk ke ruangan ini. Yang dimaksud adalah bagi yang datang dibanding dengan bagi yang datang belakangan setelah saya. Adapun bagi sebelum saya, maka mereka lebih dahulu, lebih awal dibanding saya. Itu nisbi namanya. Adapun bagi Allah, makna al-awwal bukan dalam makna demikian itu. Tapi awwaliyah mutlaqah. Apa artinya awwaliyah mutlaqah? Tidak didahului ketidakadaan. Itu yang dimaksud dengan makna al-azali. Nah, difahami dari ayat ini, difahami daripada ayat ini, bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Mengapa? Oleh karena tempat dan arah adalah ciptaan Allah. Arash ciptaan Allah. Langit makhluk Allah. Diciptakan oleh Allah. Apa artinya diciptakan? Artinya semua itu memiliki permulaan. Ada dari tidak ada. Adanya karena diciptakan oleh Allah. Nah, dengan demikian maka difahami darinya, Pak. Difahami darinya, maka berarti Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Karena tempat dan arah ciptaannya. Dan Allah tidak membutuhkan kepada ciptaannya. Allah tidak berubah. Nah, tadi sudah kita bahas bahwa perubahan itu menunjukkan kebaharuan. Mustahil Allah baharu. Lanjut, ayat lainnya firman Allah yang juga memberikan pemahaman bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah, yaitu firman Allah, walam yakul lahu kufuwan ahad. Suratul Ikhlas ayat 4. Makna ayat ini sangat jelas memberikan pemahaman bahwa Allah tidak memiliki keserupaan baginya secara mutlak dari berbagai segi. Kandungan ayat ini sama maknanya dengan ayat yang sudah kita sebutkan di atas dalam surat Asy-Syura ayat 11. Yaitu dalam firman Allah, laisa kamitslihi syai'. Masya Allah.
Saya tambahkan, dalam suratul Ikhlas ada ayat sebelumnya, yaitu ayat kedua, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid, tidak beranak dia Allah. Walam yulad, dan tidak diperanakan. Apa arti ayat ini? Ayat ini memberikan pemahaman. Ketika disebut lam yalid, tidak beranak. Itu artinya bahwa Allah bukan asal bagi sesuatu. Bukan asal bagi sesuatu. Nah, beda dengan makhluk. Orang tua itu disebut asal bagi anaknya. Makanya dalam ilmu faraid, orang tua terus ke atas, kakek, terus bapaknya kakek, terus ke atas disebut dengan al-usul. Kalau anak ke bawah, kemudian anaknya anak, anaknya anak-anak, wah apa namanya? Cicit. Anaknya cicit, terus anak daripada anaknya cicit, terus ke bawah. Disebut dengan furu'. Disebut dengan furu'. Tuh, begitu dalam istilah ilmu waris. Nah, Allah ketika berfirman dalam ayat ini, ketika difirmankan dalam ayat ini, lam yalid, tidak beranak. Itu artinya Allah bukan asal bagi sesuatu. Walam yulad, dan tidak diperanakan. Itu artinya bahwa Allah bukan berasal dari sesuatu. Nah, jadi bukan asal bagi sesuatu dan bukan berasal dari sesuatu. Masya Allah, itu ayat kandungannya mendalam dalam mentauhidkan Allah, dalam mensucikan. Nah, sehingga difahami dari ayat ini, lam yalid wa lam yulad, bahwa Allah tidak disifati dengan sifat-sifat kebendaan. Dan banyak sifat-sifat kebendaan. Seperti menempel dan terpisah. Termasuk diantaranya adalah bertempat dan memiliki arah. Allah Maha Suci dari sifat-sifat tersebut. Munazzahun anil hululi wal jihah wal ittisalil infisali wassafah. Demikian disebutkan oleh Syekh Ahmad Ad-Darbir dalam Al-Kharidatul Bahiyah. Nazam, penjelasan tentang akidah. Beliau mengatakan, munazzahun anil hululi wal jihah. Suci dia Allah anil hululi, dari menyatu atau bertempat, wal jihah, dan suci daripada arah, walittisalil infisali wassafah, dan suci daripada al-ittisal, menempel, wal-infisal, dan terpisah, wassafah, dan dari sifat bodoh, sifat tidak mengetahui. Allah Maha Suci dari sifat-sifat tersebut. Lanjut, ayat berikutnya yang juga di antara dalil yang menunjukkan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah, yaitu firman Allah, فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Suratul Baqarah ayat 115. Makna harfiah ayat ini, فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا, maka kemanapun menghadap oleh kalian. Sebentar, mohon maaf sebentar. Atau kita baca tafsirnya. Tafsir ayat ini dikemukakan oleh Al-Imam Al-Mufassir Abu Hayyan Al-Andalusi dalam kitabnya, kitab tafsirnya, yaitu An-Nahrul Mad min Al-Bahril Muhyit. Beliau mengatakan, wa fi qawlihi ta'ala,
فأينما تولوا فثم وجه الله رد على من يقول إنه في حيز وجهة. Masya Allah. Bagus. Masya Allah. Bagus tafsirannya. Sangat indah. Beliau mengatakan apa? Ayat ini raddun ala man yaqul innahu ta'ala fi hayyizin wajihah. Liannahu lamma khayyara fi istiqbali jami'il jihati dalla ala annahu laysa fi jihatin wala hayyizin. Walau kana fi hayyizin lakana istiqbaluhu والتوجه إليه أحق من جميع الأماكن. Masya Allah. Bagus. Kita lihat aja terjemahannya lah. Ini panjang teks Arabnya. فحيث لم يخصص مكانا علمنا أنه لا في جهة ولا حيز. بل, atau kita bacalah sambil terjemahkan supaya kita ngambil manfaat dari belajar kitab ala pondok pesantren. Kita terjemahkan secara harfiah supaya per kalimatnya kita paham apa maknanya. Wa fi qoulihi ta'ala, dan dalam firman Allah Ta'ala, fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Ini makna harfiahnya, kemanapun kalian menghadap fasamma wajhullah, maka di sanalah, sama itu artinya fahunaka, maka di sanalah wajhullah. Nah, wajhullah yang dimaksud ayat ini adalah kiblat Allah. Nah, ayat ini pahami dahulu. Ayat ini membicarakan tentang sholat bagi orang yang dalam berkendaraan di atas binatang tunggangan. Untuk sholat sunnah yang dimaksud. Nah, bagi orang yang di atas binatang tunggangan, jika ia hendak sholat sunnah, persilahkan. Dengan posisi apapun, dan dibawa oleh binatang tunggangannya tersebut ke arah manapun, belok kanan, belok kiri, belok selatan, belok utara, mutar-mutar sambil jalan. Dan dia dalam sholatnya sah sholatnya. Nah, ini makna ayat membicarakan tentang sholat apa? Sholat sunnah di atas binatang tunggang. Nah, kata Al-Imam Abu Hayyan Al-Andalusi, ayat ini apa? Di dalamnya terdapat raddun, bantahan terhadap orang ala man yaqul, atas orang yang berkata innahu, bahwa dia Allah fi hayyizin, dalam satu tempat, wajihatin, dan dalam satu arah. Mengapa? Li'annahu, karena sungguhnya Allah lamma khayyara, ketika Allah memberikan pilihan fi istiqbali jami'il jihad, dalam mengarah kepada seluruh arah dalam salat sunnah itu tadi. Enggak masalah menghadap ke arah mana. Dalla, maka itu menunjukkan ala annahu laisa fi jihatin, atas bahwa Allah bukan berada pada arah, wala hayyizin, dan bukan pada tempat. Mengapa? Walau kana fi hayyizin, seandainya adanya Allah itu pada suatu tempat, lakana istiqbaluhu wat tawajjuhu ilaih, maka berarti menghadap ke arah tersebut ahaqqa min jami'il jihad, itu lebih berhak daripada seluruh tempat-tempat. Kalau Allah itu berada di arah barat, maka berarti tidak sah orang yang sholat sunnah tadi di atas binatang tunggangan dulu ke sono kemari menghadap. Justru ayat ini membolehkan orang yang sholat di atas binatang tunggangan menghadap ke arah manapun dan sah sholatnya, itu menunjukkan bahwa Allah ada tanpa tempat. Fahaitsu lam yukhassis makanan, dan ketika Allah tidak mengkhususkan makanan akan suatu tempat dalam sholat itu tadi, sholat sunnah di atas binatang tunggangan, alimna, maka mengetahui oleh kita, annahu la fi jihatin wala hayyizin, bahwa Allah bukan berada pada suatu arah, juga bukan berada pada suatu tempat. Bal jami'ul jihati fi mulkihi wa tahta mulkihi. Atau milkihi juga boleh dibacanya.
Bahkan seluruh arah itu adalah dalam kekuasaannya Allah. Semua tempat ada ciptaan Allah dan kekuasaannya Allah. Di bawah kekuasaannya Allah. فَأَيُّ جِهَةٍ تَوَجَّهْنَا إِلَيْهِ فِيهَا عَلَى وَجْهِ الْخُضُوعِ كُنَّا مُعَظِّمِينَ لَهُ مُمْتَثِلِينَ لِأَمْرِهِ. فَأَيُّ جِهَةٍ maka arah manapun tawajjahna menghadap oleh kita. Ilaihi kepada itu jihad. Fiha di dalamnya itu salat dengan ke arah manapun ala wajhil khudu'i di atas segi ketundukan. Kunna mu'azzimin maka kita telah mengagungkan bagi Allah mumtathilina li amrihi telah melaksanakan bagi perintahnya Allah. Artinya sah salat di atas binatang tunggangan untuk salat sunnah dalam hal ini lalu oleh binatang tersebut dihadapkan dalam perjalanannya ke arah manapun sah salatnya. Nah, karena itu maka di sini ada catatan penting bahwa kita salat menghadap ke arah kiblat bukan berarti Allah di dalam Ka'bah. Nah, ini hati-hati dengan pemahaman terkait salat kita menghadap ke Ka'bah. Kita salat menghadap ke Ka'bah oleh karena Ka'bah adalah qiblatus salat. Ka'bah adalah qiblatus salat. Allah merintah kita dalam Al-Quran fa'inama tuwallu fasamma wajhullah. Dalam Al-Quran fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Allah merintah kita untuk menghadap ke Ka'bah. Demikian pula Rasulullah merintah kita untuk salat dengan menghadap ke arah Ka'bah. Bukan artinya Allah dalam Ka'bah. Oleh karena itu maka kiblat pun pernah menghadap ke mana? Ke arah yang berlawanan dengan Ka'bah, yaitu ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Sekian bulan. Dalam satu riwayat 6 bulan Rasulullah menghadap salat ke arah sana. Hingga kemudian dikembalikan ke arah Masjidil Haram. Itu padahal arahnya itu berlawanan 180 derajat. Itu tidak menunjukkan Allah berada di Baitul Maqdis. Demikian pula kita menghadap ke Masjidil Haram tidak berarti bahwa Allah di dalam Ka'bah. Nah, difahami ini. Nah, demikian pula tambahan kita menghadapkan telapak tangan dalam berdoa memohon kepada Allah. Lalu kita menghadapkan telapak tangan ke arah langit. Bukan berarti Allah bertempat di langit. Tetapi karena langit adalah qiblatud du'a. Karena langit adalah qiblatud du'a. Kiblat berdoa. Rasulullah mengajarkan kita berdoa demikian. Menghadapkan telapak tangan kita ke arah atas atau ke arah langit. Bukan berarti Allah ada di langit. Nah, lebih daripada itu, dalam beberapa keadaan Rasulullah dalam doanya juga menghadapkan telapak tangannya ke arah bumi. Begini. Begini. Nah, hal itu tidak menunjukkan Allah di bawah. Jadi kalau ketemu ada orang yang mengatakan Allah ada di langit, kata dia, dengan bukti bahwa kita berdoa menghadapkan telapak tangan ke arah langit, sodorkan hadis ini. Ini hadis sahih. Riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Ketika doa istisqa, Rasulullah asyara bi dhahri kaffaihi ila sama. Berisyarat oleh Rasulullah dengan telapak dengan punggung kedua telapak tangannya, punggungnya ini punggungnya bagian sini, bagian luar ke arah langit. Mengisyaratkan batun ini bagian dalam daripada telapak tangan ke arah bumi. Begini. Dalam doa istisqa. Kalau ada orang mengatakan dengan dalil kita berdoa begini bahwa Allah ada di langit, kita bantah dengan hadis ini. Apakah dalam keyakinanmu bahwa Allah kemudian berpindah tempat
ke bumi, lalu diinjak-injak oleh manusia. Na'udzubillah. Keyakinan rusak itu. Pernah saya berdebat dengan orang Wahabi yang ngotot mengatakan Allah ada di langit hanya karena kata dia kita berdoa menghadapkan telapak tangan begini ke langit. Saya sodorkan hadis ini, lihat. Sampai dia ingin tahu betul, meyakinkan. Mana hadisnya dalam Sahih Muslim? Saya bukakan, betul-betul saya bukakan. Ini hadisnya. Setelah itu kabur dia. Mati kutu. Mati kutu. Masya Allah. Allah yahdi man yasha, yudhillu man yasha. Ini dalil ahlus sunnah wal jamaah. Dalil kuat. Masya Allah. Ini hadis Rasulullah. Dalam kitab Sahih Muslim diriwayatkan hadis sahih. Nah, kembali lagi. Jadi, firman Allah, فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Ayat ini menjadi dalil bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Seperti yang difahami oleh Al-Imam Abu Hayyan Al-Andalusi. Tambahan sedikit. Orang-orang Wahabi atau kaum Musyabbihah dalam menetapkan keyakinan rusak mereka, seringkali mereka berdalil atau mengambil hujjah atau dalil daripada firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Mereka mengambil makna zahir ayat ini. Kata mereka, istawa artinya istaqarra, menetap. Atau bahkan mereka yang mengatakan duduk di atas arsy. Nauzubillah. Nauzubillah. Mereka mengambil makna zahir ayat ini. Kita sodorkan ayat ini. Ini ayat yang kita baca ini. Dalam suratul Baqarah ayat 115. Allah juga berfirman dalam Al-Quran. Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Apa makna ayat ini? Tanyakan kepada orang-orang musyabbiha itu. Makna zahir ayat ini mengatakan bahwa Allah menyebar di seluruh permukaan, seluruh arah daripada bumi ini. Tapi mereka tidak mau mengambil makna zahir ayat ini. Bagian ayat yang tadi surat Toha ayat 5. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, oleh mereka diambil makna zahir. Ini namanya tahakkum. Apa artinya tahakkum? Tahakkum itu artinya pemahaman seenak perut alias mau gua. Sebagian ayat oleh mereka dimaknai makna zahir, ayat yang lain tidak dimaknai dalam makna zahir. Sebagian ayat oleh mereka diambil, sebagian ayat yang lain oleh mereka tidak diambil. Persis keyakinan seperti ini adalah keyakinan orang-orang Yahudi. Demikian orang-orang Yahudi itu difirmankan oleh Allah. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Mereka beriman dengan sebagian ayat, tapi juga mereka mengingkari akan sebagian ayat yang lain. Nah, jadi ayat dalam surat Thaha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, tidak boleh difahami bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Tapi istawa di sini maknanya yang sesuai bagi keagungan Allah dan kesuciannya adalah dalam makna qahara. Istawa artinya apa? Qahara. Apa artinya qahara? Haimana wa sayytara. Apa artinya? Menguasai. Nah, sehingga makna ayat ini Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dia Allah Ar-Rahman yang menguasai arsy. Yang menguasai arsy. Nah, itu makna istawa yang sesuai bagi keagungan Allah dan kesuciannya terkait makna ayat tersebut. Nah, Allah sendiri di antara namanya adalah Al-Qahhar atau Al-Qahir. Artinya yang maha menguasai. Sehingga kalau istawa di sini diartikan menguasai sesuai bagi keagungan Allah. Karena Allah
Makna di antara namanya adalah makna Al-Qahar. Firman Allah dalam Al-Quran, wa huwal wahidul qahhar. Dalam ayat lain, firman Allah, wa huwal qahiru fawqa ibadih. Nah, jadi istawa kalau dimaknai dengan qahar sesuai bagi kehendak Allah. Tetapi kalau diartikan duduk seperti keyakinan orang-orang musyabbihah jelek, keyakinan kaum mujassimah jelek yang mengatakan kata mereka istawa di situ artinya jalasa. Nauzubillah, itu bukan pujian terhadap Allah tapi cacian terhadap Allah. Cacian terhadap Allah menyerupakan Allah dengan makhluk. Tapi kalau qahara sesuai bagi keagungan Allah dan kesuciannya. Karena itu orang Islam menamakan anaknya, di antara mereka menamakan anaknya dengan Abdul Qahar atau Abdul Qahir. Nah, sementara tidak ada satupun orang Islam yang menamakan anaknya dengan Abdul Jalis. Hamba yang maha duduk. Nah, nggak ada itu. Begitu. Karena julus, duduk itu bukan sifat Allah. Dan bukan nama Allah. Al-Jalis itu bukan nama Allah. Itu bukan pujian terhadapnya. Tapi itu syatmun lillah. Syatmun lillah. Nah, jadi pahami ini. Tidak boleh difahami ayat-ayat mutasyabihat semacam ini dalam makna zahirnya. Karena itulah Al-Imam As-Sayyid Ahmad Ar-Rifa'i radhiyallahu anhu mengatakan sunu aqaidakum minat tamassuki bi zahiri ma tashabaha minal kitab was sunnah fa inna dzalika min usulil kufri. Hindarkan akidah-akidah kalian dari berpegang teguh dengan zahir daripada ayat-ayat atau hadis-hadis mutasyabihat, fa inna dzalika min usulil kufri. Karena demikian itu adalah dari pangkal-pangkal atau penyebab utama daripada kekufuran. Nanti insya Allah akan kita lewati pernyataan Imam Ahmad Ar-Rifa'i dengan bahasan lebih detail insya Allah. Saya kira ini saja yang dapat saya sampaikan. Kita sudah sampai di halaman 26, bab 2. Berikutnya ini bab 3. Dalil kesucian Allah dari tempat dan arah dalam hadis-hadis Nabi. Minggu depan insya Allah kita bahas terkait dalil daripada hadis-hadis yang menetapkan kesucian Allah tersebut. Untuk pertemuan kita sore hari ini saya cukupkan. Sekian, mudah-mudahan kita berdoa pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah dan kita sama-sama mengambil manfaat besar darinya. Kita baca salawat, istighfar 3 kali dan salawat 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي ولوالدي